Tolong! Petugas Satpol Air berusaha menyelamatkan sejumlah nelayan korban kapal tenggelam di perairan Indramayu, Jawa Barat. Terlihat sebuah kapal nelayan terbalik dan tenggelam setelah dihantam ombak besar di Laut Jawa. Beruntung, tragedi ini tidak menimbulkan korban jiwa. 5 orang ABK dan seorang nakoda berhasil diselamatkan. Kemunculan babi hutan secara tiba-tiba membuat warga Kampung Kadu Panggai, Banten panik dan ketakutan. Babi yang sempat masuk klinik tersebut juga membuat pasien dan pengunjung berhamburan keluar. Supaya tidak jatuh korban, warga berupaya menangkap babi tersebut. Sayangnya tindakan warga justru membuat babi hutan merasa terancam dan kemudian balik menyerang. Akibatnya, 2 warga menderita luka. Bahkan 1 di antaranya harus mendapat 17 jahitan di tangan. Belakangan makin sering terdengar hewan liar masuk ke dalam pemukiman. Bahkan beberapa di antaranya menyerang manusia. Fenomena perilaku hewan liar tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti hilangnya habitat asli karena semakin banyaknya pemukiman dan rantai makanan yang sulit dicari di habitat asli. Serangan buaya sering terjadi, khususnya di wilayah permukiman yang berbatasan langsung dengan alam liar. Fakta membuktikan buaya bisa memakan makhluk hidup apa saja yang ada di hadapannya. Waspai dengan cermat jika kita sedang berada di perairan tempat buaya hidup. Buaya dapat menyerang kapan saja, namun paling aktif dan berbahaya pada waktu senja dan malam hari. Usahakan hindari perairan sebelum hari mulai gelap, tapi tetap berhati-hati saat siang hari. Sri Mahwiyah hanya tergolek lemas saat dirawat di RSUD Dr. Murjani Sampit. Ibu rumah tangga asal kota Waringin Timur ini mengalami luka serius di bagian kakinya akibat sambaran seekor buaya. Nasib malang tersebut dialaminya saat mengambil air wudhu di pinggir sungai. Sri Mahwiyah bahkan sempat ditarik ke dalam sungai. Tak ingin mati sia-sia, ia berusaha melawan buaya dengan sekuat tenaga. Beruntung, Sri Mahwiyah berhasil lolos dari maut meski di bagian kaki kirinya mengalami luka-luka. Bagi warga desa Bagendang Tengah, Kota Waringin Timur, hidup berdampingan dengan buaya liar memang tidak bisa dihindari. 3 ekor buaya kerap muncul di sungai yang melintasi desa tersebut. Sedangkan warga juga menggunakan sungai untuk beraktivitas sehari-hari. Dikabarkan buaya tersebut tengah dalam kondisi lapar. Beberapa kali ternak warga hilang disantap predator air tersebut. Meski begitu, tidak ada buaya liar yang menyerang manusia. Seperti biasa, Sri Mahwiyah mengambil air wudhu di sungai tak jauh dari rumahnya. Awalnya sama sekali tidak ada tanda-tanda adanya sang predator air. Sri Mahwiyah pun dengan santai melanjutkan aktivitasnya tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Sayang, meski dirinya waspada dan memperhatikan sekitar, nasib tragis harus ia alami. Saat ia tengah mencuci bagian kakinya, tiba-tiba datang seekor buaya berukuran besar dan langsung menyerang dirinya.
kelihatan timbul kayak ini, bos nggak sadar aku timbul kejebur. Nah, kejebur tuh anak naik, pas anak naik kenapa gancang tarikan tuh tadi tuh. Tergapan kencang tepat di kaki kirinya membuat tubuh Sri Mahwiyah pun tertarik ke dalam sungai. Aku sadar rasanya tuh merasa tarikannya gancang tadi tuh, hanya aku sadar buaya. Rasa itu ngokok jepitannya naik kuat jepitnya tuh. Mati, satu kata yang seketika terlintas dalam pikirannya saat itu. Sudah rasa memberinik sudah karena aku lagi menahan napas. Jadi aku ikhlas ya Allah, memang kehendak menghabis umurku. Ikhlas ya. Rasa sakit yang ia terima saat itu langsung menyadarkan dirinya untuk melakukan perlawanan. Naas, gigitan sang predator malah semakin menjadi. Hingga beberapa kali tubuhnya timbul tenggelam di sungai akibat keganasan sang predator air itu. Kawat Imal hanya sadar, tertolong sekali, pas tenggelam lagi, hanya sadar buaya, hanya orang tua. Astagfirullahaladzim, ya Allah buaya. Tolong! Saat itu ada warga yang mendengar teriakannya. Namun, kedatangan warga tidak serta-merta langsung menyelamatkan diri Sri Mahwiyah. Alih-alih membuat buaya melepaskan gigitannya, yang ditakutkan malah melukai tubuh Sri Mahwiyah saat itu. Rasa sakit yang teramat sangat membuat Sri Mahwiyah harus segera bertindak. Dengan cepat Sri Mahwiyah langsung menarik tongkat yang berada di tepian sungai. Dengan sekuat tenaga, dia berusaha memukul buaya. Ya Tuhan, akankah buaya ini akan melepaskan gigitannya? Sedangkan tenagaku semakin habis. Alhamdulillah, akhirnya Sri Mahwiyah dapat melepaskan dirinya dari sergapan sang predator air. Lalu aku bilang sama orang tuh, nah sudah dilepasnya. Lalu ditarik ke orang, aku diangkat orang bertiga, maka aku ya kau aja, maka aku tuh itu am. Bersyukur, satu kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan Sri Mahwiyah saat ini. Meski ia mengalami luka serius di bagian kaki kirinya, setidaknya ia bisa lolos dari keberingasan sang predator air yang tengah kelaparan. Trauma tidak hanya dirasakan Sri Mahwiyah, warga sekitar sungai pun juga merasakan hal yang sama. Beruntung, buaya yang sempat menyerang Sri Mahwiyah kini sudah diamankan oleh pihak BKSDA Sampit.